Dana bantuan bagi pesantren dan lembaga pendidikan Islam sebesar 2,5 triliun rupiah diduga menjadi ladang korupsi. Hasil investigasi ICW menemukan sejumlah pesantren fiktif tercatat sebagai penerima bantuan hingga adanya potongan bantuan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Koordinator ICW, Mas Agus Sunaryanto. Dan sayang sekali ya, kami menunggu sebetulnya bergabungnya perwakilan dari Kementerian Agama, tapi tampaknya belum ada yang bersedia untuk bergabung. Kami terus menghubungi perwakilan dari Kementerian Agama, kami sudah berusaha untuk menghubungi semua jajaran, begitu ya, dari Direktorat Pendidikan Dinia dan juga Pondok Pesantren Kementerian Agama, kemudian dari Kasubagnya juga, tapi belum ada yang bersedia untuk bergabung. Mungkin nanti setelah diskusi ini berjalan, ada yang bergabung dari Kementerian Agama, tapi saya harus melanjutkan diskusi bersama dengan Mas Agus dari ICW. Mas Agus, hasil temuan ICW terkait dana bantuan pesantren, dana operasional bantuan pesantren ini di Kementerian Agama yang diduga dipotong oleh oknum tertentu ini bagaimana? Iya, ini hasil kerjasama kami dengan teman-teman jaringan ICW di daerah ya, termasuk teman-teman jurnalis sih sebenarnya tidaknya ada di 5 provinsi. Jadi inilah yang hasil temukan yang hasil temuannya sudah publikasi kemarin bahwa banyak persoalan-persoalan yang kami temui pangan, administratif, kemudian tentu yang paling berbahaya adalah ada indikasi oknum-oknum partai tertentu yang mengaku-ngaku oknum partai yang memanfaatkan dana BOP pesantren ini yang katanya jadi bagian kampanye politik, gitu ya. Kemudian juga ada upaya-upaya yang menyatakan bahwa ini adalah jasa mereka menggolkan. Juga ada upaya-upaya potongan 30-50% yang katanya akan disumbangkan. Mulia sih sebenarnya pernyataannya itu kalau kami dapat di lapangan, katanya untuk sumbangan masjid atau musola. Tapi kita tidak tahu karena itu kan pernyataan yang disampaikan kepada para pengurus pesantren, madrasah diniyah dan TPQ ya. Nah ini yang menurut saya memang harus diselesaikan karena bantuan operasional pesantren ini itu dari tahun ke tahun terus berlangsung. Ya, berbeda tahun 2022 ini juga masih berlangsung, sudah ada juga. Nah, kalau persoalan ini dinaikkan, menurut saya ada anggaran negara yang berpotensi untuk diselewengkan. Kemudian juga ada lembaga-lembaga pendidikan baik itu pesantren, madrasah diniyah dan DPQ yang mungkin saja tidak mendapatkan manfaat atas dana-dana yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya jajaran Kemenak mengatakan bahwa ya sudah ada audit BPK, kami sudah diperiksa oleh BPK, yang menurut saya harus disampaikan kepada publik paling tidak misalnya yang tahun 2020, tahun 2021 misalnya sudah diaudit apa hasil, berapa banyak yang diselewengkan dari dananya, berapa banyak yang tidak sampai, siapa saja pelaku yang diduga melakukan ada dari Kemenak, baik itu di pusat ataupun daerah. Kalau ada juga misalnya dari masyarakat misalnya atau dari orang yang melakukannya, apakah sudah ada aksi yang juga. Jadi informasinya saat ini menurut saya masih sifatnya parsial kalau disampaikan oleh Kementerian gitu, karena memang tidak ada informasi yang menyeluruh. Mas Agus, gitu. ya. Oke. Tahun lalu misalnya akhir tahun lalu menyatakan bahwa sudah ada 85% dana yang tahun 2020 atau 2021 yang didistribusikan. Nah dari 85% itu apakah sudah sesuai dengan data statistik pondok pesantrennya? Karena berdasarkan pengalaman kami, tidaknya di 5 provinsi saja itu ada setidaknya hampir setengahnya pondok pesantren, data statistik pondok pesantren itu tidak sesuai gitu. Nah semoga saja saya berharap di tahun 2022 ini sudah sesuai. Kami juga perwakilan dari Kemenak dan bahwa sudah ada upaya perubahan gitu. Nah Mas Agus, harus ada upaya. Mas Agus,
dari Kemenak gitu untuk menjelaskan bahwa persoalan yang lalu sudah selesai, ini buktinya, ini laporannya, berapa banyak yang diselewengkan, berapa Mas Agus, kan misalnya. Nah, Mas Agus, Anda bisa dengar suara saya kah? mendengar. Oke, saya harus potong dulu ya, karena saya harus tanya ini dari penelitiannya ICW, dari penyelidikannya ICW, investigasinya ICW, siapa oknum yang memotong dana bantuan operasional pesantren ini? Ya, kalau berdasarkan observasi kami di lapangan, memang variatif siapa saja orangnya ya. Ada dari pengakuan dari para pengurus pondok pesantren, madrasah diniyah dan PPQ yang kami datangi, itu macam-macam. Ada yang orang mengaku partai gitu, ada yang mengaku dari orang din, ada yang mengaku orang dari Kemenak. Jadi ini yang menurut saya belum clear juga. Makanya itu menurut saya kalau misalnya Kemenak sudah melakukan hal langsung dari irjennya, menurut saya diinformasikan kepada publik. Siapa saja di berbagai daerah sudah juga dipublikasikan. Bahkan kalau tidak salah di Jawa Tengah itu sudah ada yang secara hukum di Kejaksaan Negeri, dan katanya kalau tidak salah informasi terakhir akan dilimpahkan ke pengadilan tipikor gitu. Baik. Untuk mengurus ormas kalau tidak salah. Nah ini yang belum clear. Menurut saya ini kan fenomena gunung es ya, ujungnya aja nih yang kelihatan, bawahnya saya rasa akan terlalu banyak yang karena jumlahnya ribuan gitu. Oke, Mas Agus, artinya saya harus tegaskan lagi tadi apa yang Anda sampaikan, karena komunikasinya tidak begitu bagus begitu ya, bahwa dari hasil penyelidikan penghimpunan data informasi yang dikumpulkan oleh teman-teman ICW, bahwa potongan dana bantuan operasional pesantren ini dilakukan oleh oknum dari partai politik, kemudian dari Kementerian Agama, kemudian ini sudah ada kasusnya yang diproses secara hukum begitu ya, di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Artinya sudah ditangani oleh penyidik, sudah ditangani oleh aparat penegak hukum soal pemotongan, penyelewengan dana bantuan operasional pesantren ini ya, Mas? Ya, jadi pelaku-pelakunya ini sifatnya kalau yang kami sampaikan tadi di luar kasus yang berkaitan juga karena ini dari para pengurus pesantren yang kami gitu. Jadi ya kita tidak bisa sebutkan orang yang. Oke, tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu karena kita akan perbaiki komunikasi kita dengan Mas Agus begitu ya. Tidak terlalu clear saya bisa mendengar. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Sayang sekali tampaknya Kementerian Agama tidak ada yang mau bergabung dalam dialog kita pada hari ini, meskipun kita sudah memberikan tempat untuk Kementerian Agama menjelaskan begitu ya. Tidak ada kabar sampai diskusi ini berjalan, tapi kita harus tetap melanjutkan dialog kita. Mas Agus, saya ingin tanya ya, Anda tidak menyebut partai politiknya. Apa partai politik yang oknumnya diduga melakukan potongan terhadap dana bantuan operasional pesantren? Pasti sudah ada kan datanya dari para pengurus pesantren ini saat mereka mengeluh dan menyampaikan itu ke teman-teman ICW? Ya, datanya sudah ada, tapi tentu kami harus melakukan upaya verifikasi ulang ya, validasi untuk memastikan jangan sampai kemudian itu mengganggu atau membuat para pengurus pesantren itu juga tidak nyaman gitu. Jadi kami memang berusaha hati-hati karena ini menyangkut partai, dan lagi-lagi sifatnya kan menurut mereka ini mereka mengaku-ngaku dari oknum partai, kemudian dari tim sukses, misalnya dari 2 kabupaten misalnya di Sumatera Utara. Dan maupun di beberapa daerah yang lain, di Aceh, kemudian di Banten, di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi memang kami berusaha untuk memastikan betul, dan paling penting adalah para informan di lapangan untuk memastikan mereka tidak
terganggu gitu ya. Apalagi Ya. sampai kemudian berdampak pada pondok pesantrennya, karena Ya. khawatir juga kalau kemudian mereka disebutkan identitasnya, nanti ke depan pondok pesantrennya tidak mendapatkan lagi, kan kasihan juga. Oke. Tapi menurut saya yang paling penting adalah tindakan dari Kementerian Agama untuk mempublikasikan hasil temuan audit BPK dan Inspektorat Baik. Kemenak. Baik. Ya, karena kasus ini menurut saya tidak hanya terjadi di 5 provinsi, tapi di provinsi-provinsi lain. Nah, sejak kasus ini muncul sehari yang lalu, banyak kawan-kawan kami di Sulawesi itu juga Akhirnya memberikan melaporkan ya. informasi bahwa Ya. misalnya dana dari Kemenak yang masuk ke rekening pondok pesantren diterima, tapi kemudian ada pihak ketiga menagih gitu, karena dianggap mereka menganggap bahwa ini peran mereka yang menyukseskan sampai pondok pesantren tersebut mendapatkan dana. Jadi modelnya macam-macam, ada yang uangnya masuk ke rekening kemudian didatangi untuk minta gitu ya, ada yang dari awal Sudah minta dipotong semacam gitu ya. uang muka, misalnya 1 sampai 4 juta, supaya dananya itu diterima oleh pondok pesantren. Oke. Ada yang memang Mas sudah Agus. diterima setelah Ya. beberapa waktu kemudian dipotong 30 sampai 50%. Oke. Jadi Potongannya- modusnya potongannya variatif berapa gitu sih, ya. Mas? Sekali lagi kami mengharapkan sih ya ada transparansi yang sebesar-besarnya dari Kemenak, karena program ini menurut saya akan terus berlanjut karena kan sifatnya bantuan tambahan untuk pondok pesantren. Tahun ini kalau tidak salah untuk pesantren-pesantren yang mengampu kitab kuning kalau tidak salah, dan nilainya itu bahkan lebih kecil dibanding tahun lain. Saya ngelihat juknisnya itu antara 15 sampai 20 juta. Kalau jumlahnya itu di seluruh pondok pesantren di Indonesia, menurut saya itu akan sangat besar sekali, dan ini kan menyangkut uang negara gitu. Ya. Dan hak peserta didik, terutama para santri untuk mendapatkan kualitas, juga Baik. tenaga pendidik ya, karena kan Baik. alokasinya memang untuk honor tenaga pendidik, kemudian prokes gitu, kalau kemarin untuk protokol kesehatan. Jadi Oke. lagi-lagi ini menyangkut hak hidup dan masa depan anak-anak didik kita gitu ya, untuk para santri dan Baik. lain-lain gitu. Oke, Mas Agus, dari penyelidikannya teman-teman ICW, praktik memotong dana bantuan operasional pesantren sudah terjadi sejak lama atau ini baru-baru saja di 5 provinsi? Atau memang ini praktek yang biasa terjadi dari dulu, sudah ada potongan-potongan begitu untuk bantuan pesantren? Ya, kalau untuk bantuan pesantren memang kami spesifik baru tahun lalu ya melakukan pemantauan, tapi untuk dana yang lain seperti bantuan sosial atau yang sama di sektor pendidikan dulu ada yang namanya bantuan operasional sekolah. Itu juga polanya sebenarnya hampir sama gitu. Dulu awalnya dana bantuan operasional sekolah itu ditransfer lewat Dinas Pendidikan. Kemudian ada pemotongan di situ. Kementerian Keuangan kemudian melakukan upaya perubahan, transfer langsung ke rekening sekolah. Ketika masuk ke rekening sekolah juga banyak upaya setoran-setoran tuh ke dinas gitu. Jadi pola-pola seperti ini memang selalu ada upaya gitu ya untuk diselewengkan, karena dananya cukup besar, kalau secara total cukup besar, tapi menyebar hampir di seluruh unit pendidikan ya, entah itu sekolah, pondok pesantren dan lain-lain. Nah, menurut saya hal-hal yang seperti ini harus diantisipasi. Pertama tentu soal integritas dari para pengawas ya. Pengawas itu ya harus turun ke lapangan, jangan hanya menunggu laporan dari bawahan gitu ya, atau dari unit-unit pendidikannya, entah itu sekolah atau pondok pesantren. Mereka harus aktif melakukan pengawasan, jangan sampai ada laporan gitu. Kemudian yang kedua tentu masyarakat. Karena masyarakat adalah penerima manfaat, maka masyarakat harus juga melaporkan gitu, karena untuk mengantisipasi kalau pihak birokrasinya itu tidak efektif berjalan melakukan pengawasan. Jadi memang harus semua pihak, saya rasa semua pemerintah dalam hal ini, dalam konteks kemarin pandemi ya, itu sudah berupaya untuk mengantisipasi dampak dari pandemi, baik itu di sektor kesehatan dan terutama di sektor pendidikan juga. Jadi
jangan sampai ini disalahgunakan gitu. Baik, baik. Seharusnya Ya. bisa dinikmati, akhirnya malah tidak dinikmati oleh para penerima manfaat. Oke, kita tunggu nanti bagaimana jawaban dari Kementerian Agama. Apakah Kementerian Agama akan secara sukarela, secara transparan membuka hasil audit dari BPK soal dana bantuan operasional pesantren dan bagaimana jawabannya dari hasil investigasinya teman-teman ICW? Apakah betul ada potongan, ada yang disunat dari dana bantuan operasional pesantren? Sekali lagi kita menunggu jawaban dari pihak Kementerian Agama. Sebelumnya pihak Kemenak sudah menyetujui untuk ikut dalam dialog newsroom hari ini terkait temuan ICW adanya indikasi korupsi di dana bantuan operasional pesantren. Namun setelah dihubungi berkali-kali belum ada pihak Kemenak yang bisa merespon dan ikut dalam diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali Wakil Koordinator ICW Mas Agus Sunaryanto atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom. Saya selalu Mas Agus. Ya, terima kasih Mbak.